juga Ibu Helen. Helen ya, Helen. Saya lidah Sunda jadi Helen. Helen, Ibu Helen. Juga Bapak Dedi Setiawan, selaku marketing pemasaran. Dan udah habis nih 5 doang nih. Seluruh rumah. Jangan 2, baik berani emang. Ini cakar nanti. Pada waktu orang kaya, di situ diceritakan ada orang kaya luar biasa kayanya. Cuman pelit, Pak. Punya istri cantik, solehah, pemurah. Ada nggak di masyarakat nih? Ada. Suaminya kaya, duit banyak, pelit. Istrinya cantik, solehah, pemurah. Ada di masyarakat? Banyak. Banyak. Di sini ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya. Kaya, pelit cuman. Bininya bagus, cantik, solehah, pemurah. Satu waktu si suami yang kaya pelit ini lagi makan dengan istrinya. Orang kaya kalau makan lengkap nggak kira-kira? Lengkap. Menu apa aja ada. Rajungan ada, kepiting ada, yuyu kalau perlu ada. Ada yang nggak ada, ikan asin. Karena dia dari kampung, ikan asin ada juga. Ketika sedang makan di tengah rumah, tiba-tiba kedengar suara ketuk pintu. Assalamualaikum. Saya mau tanya ke Pak Budi Setiawan, betul? Kira-kira nih Pak Budi, yang tadi assalamualaikum, debt collector apa pengemis? Kira-kira? Kalau dengar suaranya roman-romannya kayak pengemis itu Pak Ustadz. Tahu dari mana itu pengemis? Gemeteran kayaknya dari pagi belum makan itu. Oh, intonasi. Dapat 10.000. Lumayan. Ini duit lebaran belum habis nih. Coba praktek, gimana prakteknya? Praktek ngemis tadi gimana? Suaranya gimana? Assalamualaikum. Bagus nggak sih? Kurang ya? Kurang. Diulangi coba. Kurang mendalam nih. Assalamualaikum. Kurang bagus mah. Goceng aja dah. Dah. Hiburan Pak ya? Hiburan lah. Nyupir kan capek Pak. Si istri yang pemurah, kira-kira empatinya timbul tidak? Sosialnya timbul, empatinya timbul. Loh, orang pemurah. Dia bangun lalu menghampiri pintu rumah, ngintip. Ya Allah, pengemis kayaknya belum makan dia. Balik lagi ke tengah rumah nyari bungkus nasi. Centong dipegang, boboko dipegang. Lakinya lihat enggak yang pelit? Iya. Kira-kira nanya enggak? Nanya enggak kira-kira? Nanya. Apa nanyanya? Itu buat siapa? Oh, udah goceng nih lumayan. Nyawer dulu lah, nyawer dah. Ini buat ongkos bensin. Kata si istri, Bang, denger enggak tuh di pintu ada suara pengemis? Iya denger. Jangan dikasih. Tuman. Tahu tuman? Apa? Biasaan. Goceng. Nih lumayan. Pokoknya kalau udah habis 50 udah no ceramahnya. Udah habis berapa? Ini kan sedekah itu ada pulbah lah Pak. Kita sebelum naik mobil sedekah dulu lah. Insya Allah selamat. Orang itu kan ada 2. Ada yang beruntung, ada yang sial, betul. Nah, orang beruntung itu
di zaman Rasulullah orang yang beruntung itu dalam urusan duit ini namanya Abdurrahman bin Auf. Di tangan beliau ini apa aja jadi duit, Pak. Ada nggak orang yang di tangannya kayaknya duit mulu? Ada nggak? Ada, Pak. Ada orang yang nyari duit susah banget, ada nggak? Ada. Di sini gampang ya. Ada nih. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini saya cerita dikit dah. Yang penting jam 4 kelar intinya mah ya. Abdurrahman ini satu-satunya sahabat yang selalu gagal menjadi orang miskin. Beliau hidup pengen miskin tapi gagal maning. Sama seperti kita ya. Pengen apa nih Kak Budi? Tapi ini Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi pengen miskin tapi gagal lagi. Selalu banyak hampir duit mulu duit. Lalu suatu waktu beres ketika perang Tabuk ini perang lama hampir 4 bulan. Sahabat-sahabat beres perang Tabuk pulang ke rumah, korma-kormanya pada busuk. Ditinggalin busuk. Lalu Abdurrahman bin Auf inisiatif, wah inilah saatnya aku sukses menjadi orang miskin. Ayo, siapa yang merasa punya korma busuk datang ke sini tak borong. Ada yang bawa seroda, saya tuan. Berapa roda? 1 roda. Berapa? 10 juta. Ceger. Kamu? Saya 1 kontainer. Berapa duit? Saya 100 juta. Ceger. Korma busuk di Madinah, pedagang-pedagang yang kormanya busuk datang habis. Alhamdulillah. Untung gak mereka yang dagang korma tadi? Untung. Oh, kata Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah ya Allah, sekarang aku sukses menjadi orang miskin. Duit wis ente. Alhamdulillah. Senang beliau jadi orang miskin. Senang nggak Pak? Abdurrahman bin senang beliau jadi orang miskin. Tidak lama dari situ datang utusan Raja Yaman. Bahwasanya ada penyakit yang kata dokter ahli ini obatnya kudu korma busuk. Berangkat ke Madinah ternyata cek sana cek sini kagak ada yang dagang korma busuk kecuali Abdurrahman. Waduh, ini gimana? Ada katanya di Abdurrahman bin Auf. Didatangi Abdurrahman bin Auf, tuan, katanya di sini banyak korma busuk. Iya. Berapa tuan? Kalau bila perlu saya kasih ongkos 10 kali lipat. Akhirnya dibeli 10 kali lipat, Pak. Modal umpama 1 miliar, jadi berapa miliar? Jadi 10 miliar, betul. Tuh, gagal lagi kan? Gagal lagi. Jadi orang miskin gagal. Karena tadi rajin sedekah. Balik lagi ke tadi orang kaya yang pelit. Kata si suami, jangan dikasih pelit. Pelit apa? Tuman. Apa tuman tadi? Hah? Kebiasaan. Kalau yang suka digaruk apa? Cerana. Kuman itu. Oh, beda ya. Lalu si pengemis ini mendengar perkataan orang pelit tadi, kira-kira sedih enggak? Sedih. Dia pun pergi berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata saya jadi orang kaya, saya tidak akan pelit. Pergi ini pengemis, Pak, lapar. Orang kaya usaha maju tapi pelit, kira-kira lama kelamaan mungkin naik, mungkin merosot usahanya. Merosot. Akhirnya si orang kaya ini usahanya merosot, bangkrut, ekonomi goyang. Kalau ekonomi goyang, rumah tangga goyang tidak, Pak? Kan suka ada di mobil ekspedisi, ada kah? Pulang malu enggak pulang rindu, ada enggak? Ada enggak? Saya sering baca itu di mobil-mobil. Di sini enggak ada bacaannya ya? Aman di sini. Di sini bagusnya bacaannya yang bagus-bagus. Ikhtiar rezeki.
Akhirnya terjadilah perceraian. Orang kaya, miskin, pelit, usaha bangkrut, cerai sekarang Pak. Nah, silakan ya, bercerai. Setelah bercerai, kan tadi istrinya saya ulangi pemurah, betul? Cantik. Satu lagi, solehah, betul? Pemurah, cantik, solehah. Nah, karena pemurah, cantik, solehah dan masih muda, kira-kira yang datang ada enggak? Oh, yang datang nih, yang kemarin aja di Cirebon ada 19 tahun. Punya laki berapa tahun? 65. Berapa duit mas kawinnya tuh? 500 juta ya? Ini abah umpama punya duit 500 juta. Umpama punya Fortuner 1, lalu calon bini keluarganya umroh KB, kira-kira ama yang 19 tahun laku nggak nih? Sekarang bini berapa tahun? Bini 60. Umur 60 masih nyupir? Enggak, pengurus. Pengurus? Oh, kira masih nyupir loh. Gagah amat ya. Pengurus, alhamdulillah. Istri apa itu berapa tahun umur? Istri 60. Bapak 62. Iya. Oh, si pertama 60. Iya, si pertama emang pertama-tama satu itu. Karena umurnya masih muda, cantik, pemurah, yang datang banyak nggak tadi? Banyak. RT datang, RW datang, Pak Budi Rahmat datang nggak kira-kira? Solehah, pemurah. Paling depan itu Pak. Paling depan. Mana tuh tadi? Oh iya, ya nggak apa-apa, bininya kagak ada ini. Tuh, Kiai datang nggak kira-kira? Enggak lah. Lo Kiai kan punya wiridan. Malu sama datang janda mah. Biar janda antri sendiri. Lah ngapain nyantren lama-lama? Pak Rahmat lagi. Sekarang si istri yang solehah, pemurah, cantik ini punya laki yang anyar, Pak. Ya ganteng, pemurah, soleh. Bininya solehah, pemurah, cantik. 11-12 betul? Udah rumah tangganya, Masya Allah. Lagi makan di tengah rumah. Nih si istri yang solehah sama laki yang anyar soleh, pemurah ini. Ada orang yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Kira-kira pengemis debt collector. Pengemis. Coba gimana? 10.000. Coba ayo. Iya. Kurang dekat. Ini sama orang tua agak songong nih punten. Silakan. Kurang ya? Kurang. Karena kurang 15.000 aja. Orang tua ini masalahnya. Nah, alhamdulillah. Ini masih ada. Ya pokoknya 50.000 kelar ceramah. Sampai mana tadi? Assalamualaikum. Si istri yang empatinya tinggi, dia bangun dari duduk menghampiri apa itu tadi, muka rumah dia intip karena suasana masih silau. Pengemis, ya Allah. Balik lagi kemana? Ke tengah rumah, nyari bungkus nasi, nyari centong. Suaminya yang pemurah itu lihat nggak? Nanya nggak? Nanyanya apa? Ngapain? Apa itu mah? Pak, denger nggak suara pengemis? Iya, itu apa? Mau bungkus buat nasi. Jangan koran pos kota begitu, jangan. Kurang bagus. Yang bagus bungkusnya. Aduh, bos mudah nampahan boboko ke kencing dan lain sebagainya.
sekalian mejanya bangkunya kasihin semua. Pemurah Pak, pemurah betul, orang pemurah. Dibawalah itu nasi ke muka pintu, lalu pintu dibuka. Begitu ngebuka pintu kaget, dia lempar tuh nasi ke pengemis, balik lagi dalam keadaan nangis. Ditanya sama lakinya yang anyar, kenapa kok nangis? Anu Pak, tahu nggak itu pengemis? Enggak, pengemis itu mantan suamiku dulu. Sedih nggak kira-kira? Ini nanyanya jangan ke bapak, ke perempuan harusnya ini. Ada, Mbak, kira-kira sedih nggak Mbak? Sedih. Ah, sedih. Kan dulu pernah nendang Mbak. Masya Allah, sedih dia ngelihat mantan lakinya yang tuduh kaya jatuh bangkrut, jatuh miskin. Suami yang anyar nanya, Mama tahu nggak aku? Enggak, aku itu mantan pengemis dulu, yang dulu dikatakan tuman. Ngerti Pak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini kalau dibikin sinetron bagus nggak Pak? Bagus. Oh, bagus nggak kira-kira? Saya pemeran suami kedua, ya. Bapak, pemeran suami pertama mau nggak? Mau nggak? Goceng tapi. Loh, Masya Allah, mudah-mudahan sugih kabeh. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa suami yang pertama ini kok jatuh bangkrut? Karena tidak bersyukur. Dikatakan tadi bersyukur itu mengikat nikmat yang telah ada, menarik nikmat yang belum ada. Bahasa agamanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Surat apa, ayat berapa? Ini dikasihin semua. Kan ada Google tuh. Oh iya, udahan ya kalau udahan. Oh ya udah jangan katanya. Memang kagak nyaho. Pak Ubed apalah aja tuh itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur itu mengikat nikmat yang telah ada, menarik nikmat yang belum ada. Nikmat duit disyukuri, duitnya ada, yang belum ada datang semuanya. Adapun suami yang kedua ialah rajin bersyukur. Yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah, nggak punya istri jadi punya istri, nggak punya anak jadi punya bla 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 bla. Ini sekitar. Jadi amalkan ialah bahasanya bersyukur. Ucapan syukur itu dalam kehidupan masyarakat adalah terima kasih Pak. Nah, Bos Pak Budi Haryono betul? Nah, Sohe apa Soken? Sohe. Pak Budi Haryono ngasih duit ke Pak Budi Setiawan. Panggilannya Budi juga nih. Pak Budi, ini THR ya, 4 juta umpama. Itu kata Pak Budi apa? Terima kasih. Terima 4 juta, kasihkan 2,5%. Lu jangan dimakan semua. Bahkan kalau THR mah jangan 2,5%. Karena THR itu termasuk bonus rezeki dadakan, maka zakatnya 20%, Pak. Berapa? 20%. Begitu dikasih oleh bos 4 juta, 20%-nya berapa? 800.000. Bener nggak? Ya. Bener. Ini dulu matematika ponten mengandung, betul? Melahirkan, menyusui, betul? Mengandung lagi, betul tidak? Ibu tuh. Mengandung berapa tahun? 9 bulan. Melahirkan antara hidup dan mati. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Kadang-kadang anaknya nyusu, bapaknya ngikut. Boleh nggak?
Boleh aja, yang penting gajian. Di musim gajian. Tuh, lihat. Ibumu baru bapakmu. Tuh, kalau ke ibu, maaf, kalau ke bapak 100, ke ibu 300. Maaf, Pak Budi Haryono punya saudara berapa? Iya. 9. Ada enggak? Enggak ada. Pasti ada. Pasti ada. Siapa mereka? Dialah yang paling loman sama emaknya. Yang paling loman sama emaknya sama bapaknya pasti paling sukses di antara saudara-saudaranya yang 7 ini. Pak. Masa lempeng begitu? Ya. Bener. Siapa yang paling bakti sama emak bapaknya, dialah yang paling sukses. Udah, itu hukum alam dah itu mah. Sok, silakan. Pak. Allah benar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.